Ats-tsalitsu wal 'ishruna fi tilawatil Qur'an. Nah, pelajaran ke-23 tentang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Dan membacanya adalah ibadah besar. Baru membaca udah ibadah. Jadi Al-Qur'an ini Masya Allah. Ini misal Al-Qur'an ya. Kita nggak sanggup membaca, dengarnya saja ibadah. Nggak sanggup dengar juga, tengok saja dengan senang hati, ibadah. Nggak sanggup tengok, pegangnya pun juga ibadah dia. Nah, ini luar biasa, belum dibaca tuh. Kalau dibaca luar biasa pahalanya. Sama juga, ibadah juga. Memang nanti yang masuk surga HP-nya. Hari ini kan di masjid-masjid itu daftar. Siapa Muammar ZA, Imam Al-Ghamidi. Ya, itu nanti yang masuk surga. Itu kasetnya, bukan kitanya. Ini yang mau kita yang masuk surga Bang Daniel. Ya. Dapat pahala. Nah, cuma dapat pahala. Kita kan mau dapat pahala dan masuk surga. Kalau nggak pernah baca, kayak mana masuk surga? Quran itu suruh baca, bukan suruh dengar aja. Nah, lanjut ya. Terlebih-lebih pula dengan merenungkan artinya. Allah. Kalau kita bisa merenungkan artinya, ini pahalanya lebih besar. Jadi seminimal-minimal kita bisa dianggap orang yang baca Al-Quran, yaitu tahu daripada hukum tatkala kita membacanya, hukum tajwidnya. Ini minimal. Kalau belum bisa, berarti belum termasuk kategori minimal. Ya, pahala sudah ada, tapi diusahakan. Telah bersabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran olehmu, karena bahwasanya ia menolong pembacanya di hari kiamat. Artinya dia akan memberikan syafaat. Al-Quran, Masya Allah. Kalau hari-hari kita dengan Al-Quran, nanti tatkala kita mau meninggal, mulai di sakaratul maut udah ditolong kita sama Al-Quran. Nah, dimudahkan lisan kita ini mengucapkan kalimah yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di dalam kubur, orang yang senantiasa baca Quran, maka Al-Quran ini berubah menjadi seseorang yang tampan. Kalau dia laki-laki, ya temannya itu seorang yang tampan. Perempuan itu juga temannya ini seseorang yang cantik jelita. Nah, dia akan menemani kita, dia akan bela kita. Kalau Munkar Nakir datang, kata guru kita dulu, oh dia ini dah capek di dunia baca Quran. Yang lain tidur, dia baca Quran, sekarang biarkan dia istirahat. Kalau mau tanya, tanya saya. Langkahin mayat gue dulu, katanya. Kayak mana tuh enaknya? Pembelaan. Nah, apa? HP udah hancur. Kalau HP boleh dimasukin, ya boleh HP lah pembelaan. Nih HP nggak bisa masuk. Nah, makanya kalau bisa usahakan kita nih baca Quran jangan pakai HP kalau bisa. Nah, ini kan langsung dicetak sama ulama kita, baca pakai ini mushaf lebih berkah. Walaupun pakai HP juga boleh. Nah, ada Quran pribadi. Dan Nabi SAW bersabda, boleh, nggak ada masalah. Adab. Ini terkadang mantap nih pertanyaannya. Kita kan anak-anak muda biasa taruh Quran di sini. Hati-hati nih. Kalau nggak ada wudu, cepat-cepat ambil wudu. Kalau nggak bisa jaga wudu, nggak usah bawa Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Quran itu nggak boleh dipegang melainkan orang yang ada wudu. Jangan pikir nanti dah hebat kali bawa Quran, nggak. Nah, kalau bisa jaga wudu boleh. Terus kita yang bawa Al-Quran ataupun kitab-kitab jangan ditenteng di belakang nih, bab adab. Kurang adab nih, taruh kitab di belakang, taruh Quran. Jadi taruhnya di depan. Nah, misalnya itu tas apa? Muhib. Nah, taruh tasnya, Qurannya di depan. Kitab-kitab di depan. Jangan di belakang. Nah, ya, taruh depan ya, Masya Allah. Walaupun kitab. Adab. Juz amal itu kan Quran tuh, potongan daripada ayat Quran itu, Quran ya. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Semulia-mulia kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau mau mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itulah orang yang paling mulia.
Yang paling mulia menurut Rasulullah beda menurut kita. Menurut kita kan, nah, yang banyak duit, nah, yang ini itu materinya dahsyat, punya kedudukan di dunia. Enggak. Duit enggak laku. Adapun sebagian adab terhadap Quran, yaitu agar diletakkan di tempat yang mulia. Arti di tempat yang mulia ini jangan jangan di tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Minimal itu kalau kita duduk dia di atas kemaluan kita. Al-Quran. Nah, ini terkadang kita kalau nggak pakai rehal Al-Quran kita taruh di kaki. Ini juga termasuk bab kurang adab. Sering lihat kan kalau di kampung-kampung nggak pakai rehal Quran di kaki. Yang lebih parah lagi Qurannya di atas lantai. Makanya orang yang seperti ini nggak istiqomah dia tuh membaca Al-Quran, nggak istiqomah. Nggak bakalan istiqomah orang yang nggak jaga adab untuk suatu amalan. Ya. Dan juga perlu kita ketahui, tahu Al-Quran ini kan banyak Al-Quran. Jangan sampai kita taruh Al-Quran terbalik-balik. Jadi usahakan adab meletakkan Al-Quran itu Al-Fatihah di atas. Nggak sembarangan. Ini kadang-kadang ketika disusun sama Bang Asibon, saya tengok ada yang terbalik kayak gini taruh Al-Quran. Tak kayak mana? Nggak mikir waktu naruhnya. Ya, waktu naruh hati-hati dia. Yang pas dia taruhnya. Bang Asibon, Al-Fatihahnya di atas. Kalau kita berdirikan pun yang mantap. Yang asal-asal bawah kadang-kadang terbalik-balik. Kalau taruh Quran pun, jangan. Kemudian kalau kita melihat ada sesuatu benda di atas Al-Quran, taruh di tempat yang lain. Al-Quran tetap di atas. Orang yang pandai memuliakan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sama Allah. Nggak ada orang yang pandai memuliakan Al-Quran, kemudian hidupnya hina, itu nggak ada. Walaupun kita nggak pandai-pandai kali baca Quran, tapi kita pandai memuliakan Al-Quran, dimuliakan sama Allah. Ini penting. Makanya waktu kecil dulu kita kan kalau pegang Quran tuh diajarin disuruh dekap ini Pak kan. Sekarang kan udah jarang pegang Quran, macam pegang buku aja. La ilaha illallah. Itu nggak masuk ilmu kalau kayak gitu. Kalau masuk pun jadi penentang dia. Pemahamannya salah. Taruh sini. Dekap. Makanya saya nggak mau takbir kalau ada orang di depan tuh, misalnya saya lihat ada Quran taruh di bawah, saya suruh naikkan. Kalau nggak dinaikkan, ya udah saya mundur, nggak mau jadi imam saya. Kecuali dia naikkan dulu. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Terus mau di mana lagi buka bajunya? Nggak, misalnya di kamar nih Qurannya, nggak apa-apa. Itu bab kan kita di kamar, nggak apa-apa. Dan membawanya dengan tangan kanan, ya, usahakan bawa Quran dengan tangan kanan. Dan dibaca dengan menuruti hukum tajwid. Jadi baca Quran itu bukan tajwid ikut irama, tapi irama ikut tajwid. Ini kadang-kadang demi irama, tajwidnya belepotan. Disertai suara yang bagus. Suara yang bagus ini artinya yaitu hak-hak tajwid ini disempurnakan. Dan mengharap keridhaan Allah. Dan memperdengarkan bacaan yang baik kepada pendengarnya. Artinya baca Quran ini kok didengar sama orang ini pahala. Makanya baca, nggak ada masalah. Jangan takut dibilang ria, jangan takut dibilang nggak ikhlas. Kalau cerita bab ikhlas, yang tahu ikhlas nggak ikhlas itu cuma Allah. Jadi kita buat aja. Kita punya kebaikan cerita saja, yang nggak boleh itu ria. Tapi kalau suruh cerita tak ada masalah. Dan berdiam diri ketika Al-Quran dibaca. Artinya kalau kita nggak ada kesibukan, ada orang baca Quran, ya dengar dulu sebentar, ambil berkah. Dan kalau kita mendengar bacaan yang sangat baik, sebutlah dengan subhanallah. Arti bacaan yang sangat baik apa? Ini cerita-cerita, ini cerita surga, Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Beda orang Arab sama kita. Kalau kita suaranya bagus, baru Allahu Akbar. Di suaranya di Allahu Akbar. Bukan di maknanya. Dan tetap ingat bahwa yang dibaca itu kalam Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali tertawa-tawa, bertepuk-tepuk sewaktu tilawah Quran. Mana tepuk-tepuk? Ributlah artinya. Pada zaman dahulu di Mekah, di dalam Masjid Haram, ulama-ulama minta agar Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Maka dengan suara merdu Al-Quran dibaca oleh beliau. Dan pendengar-pendengar menangis karena khusyuk dan bertambah takwa akan Allah. Jadi, tanda bacaan Quran kita itu bagus
apabila orang yang mendengar bacaan kita, dia senang ingin baca Quran. Itu berarti Quran kita ini bagus. Tanda orang yang berzikir yang bagus itu orang lihat kita, orang kepingin zikir. Tanda sedekah kita itu bagus, kita sedekah, orang pun ingin sedekah lihat kita. Nah, itu tanda amalan kita itu bagus. Salah satu cirinya, orang lain itu ingin seperti kita. Tertarik dia. Dan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Quran maka dengarkan dan diam. Kalau enggak ada keperluan jangan ngomong-ngomong kalau Al-Quran sedang dibacakan. Makanya kalau di Arab enggak pernah kita dengar ada pemutaran kaset. Karena apa? Dalam pemahaman ulama di sana kalau kaset diputar banyak orang yang enggak fokus. Main-main tahap apa ya kan? Padahal ayat Quran diputar. Nah, kalau di kita ini diputar itu untuk tanda solat, bukan untuk apa, itu untuk tanda solat. Nah, kalau di Arab itu diputar ayat Al-Quran, berhenti semua yang orang di pasar tuh. Dia kan tahu makna nih. Allah yang maha besar berkata, berfirman, dengar semua. Kalau kita kan si enjoy ada ngaji di masjid, selu aja. Buka HP tuh. Kalau buka HP subscribe nggak apa-apa. Sagusti, mana Sagusti? Dan apabila dibaca Quran maka udah nih. Dan di dalam hadis, man istama'a ila ayatin min kitabillah falahu hasanatun mudha'afatun. Barang siapa yang mendengarkan ayat Quran maka ia diberi oleh Allah Taala pahala berlipat ganda. Ini dengar saja. Dan dalam hadis yang lain dikatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca Al-Quran maka tiap-tiap satu huruf beroleh 10 pahala. Ini kalau di hari biasa, bulan Ramadan dikali 70. Kalau enggak ambil air solat, pahalanya itu 10. Adab baca Qurannya 10. Kalau dia megang baru tak boleh, haram. Al-Quran tak boleh dipegang kalau enggak ada adab. Jadi kita MBI yang banyak Quran di mana-mana jangan sampai memegang Al-Quran tanpa wudu. Jaga adab supaya istiqomah. Dan tetapkanlah setiap hari membaca Quran karena ia menerangi mata hati. Jadi setiap hari itu harus ada bacaan-bacaan yang target bacaan. Jangan sampai enggak punya target untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Untuk dunia aja ada target, nih selesai dalam hari ini. Masa Quran enggak ada target, malu sama Allah. Dalam hadis, "Alaika bi tilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ardi wa dzukhrun laka fis sama'." Lazimkanlah membaca Quran karena bahwasanya Al-Quran menerangi mata hatimu di dunia ini dan pahala tersimpan oleh malaikat di langit. Masya Allah. Artinya apa? Pahala kita baca Quran ini sampai kita meninggal. Besok kita lihat di hari kiamat. Disimpan dulu. Kayak zikir subhanallah. Ini di hari kiamat kita lihat. Sedekah hari kiamat. Bacalah setiap malam surah Al-Waqiah. Ini anjuran dari Ustaz pengarang kitab ini ya. Bacalah setiap malam surah Al-Waqiah. Fadilahnya apa? Barang siapa membaca surah Al-Waqiah, maka dia terhindar daripada kemiskinan, kefakiran. Dan surah Al-Muluk. Baca surah Al-Muluk, juz 29. Apa fadilah surah Al-Muluk? Allah selamatkan dari siksa kubur. Masya Allah. Dan pada hari Jumat surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Demikian pula surah Yasin. Baca, jangan lupa baca. Dan Nabi SAW belum tidur sebelum membaca dua surah, yaitu surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah. Fadilah daripada surah As-Sajadah, besok di hari kiamat kita diberikan naungan oleh Allah. Kalau Al-Muluk di dalam kubur, diangkat siksa kubur oleh Allah. Enak, enggak ada apa ya. Al-Muluk 30 ayat, As-Sajadah 30 ayat. Kalau kita baca 5 menit, 5 menit, 10 menit. Itu kalau kita baca santai. Kalau model Valentina Rossi, boleh 2 menit setengah, satu surah. Ada pertanyaan? Mana bang? Ya.
perempuan janganlah. Perempuan itu misalnya perempuan itu istri kita ya, boleh dia baca merdu di depan kita. Ada satu riwayat mengatakan suara perempuan ini aurat. MTQ. Itu kan masih adik-adik. Jadi tujuan dibuat MTQ ini apa? Untuk memotivasi yang lain. Makanya dikasih hadiah anak-anak. Awalnya memang kayak gitu biar dia semangat. Tapi kalau dia ada sering-sering, dah hilang tuh kayak itu. Nggak ada lagi kepingin. Saya sering dapat duit disebabkan imam, disebabkan ceramah. Sekarang dapat duit, ceramah dan imam biasa aja. Karena udah tiap hari. Kayak kita lihat siang dan malam nih kan. Kenapa bukan perkara yang luar biasa lagi? Padahal kan luar biasa siang malam nu. Siang terang, malam gelap. Karena udah tiap hari, dah perkara biasa, nggak ini lagi dia. MTQ itu juga dibuat kayak gitu karena ada tiap-tiap hari, tiap tahun turun-temurun, insya-Allah nggak ada masalah lagi. Tapi di Arab nggak ada. Yang ada tuh di selain Arab MTQ itu. Karena orang Arab lucu dia, misalnya cari ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, artinya kalau kita buat lagu ya gitulah kira-kira sama orang itu. Lucu dia. Kalau kita perlu kita buat, karena apa? Kita kan banyak orang awam, nggak mengerti makna Al-Quran. Jadi ya khusyuknya kita itu dengan suara lantunan yang indah, ya bagus juga, masya Allah. Ada pertanyaan yang lain? Apa sahabat Nabi? Tadabbur ini menghayati, nggak baca cepat-cepat ya, baca satu ayat. Kita kan nggak tahu makna, tengok artinya, masya Allah. Kalau perlu tengok tafsirnya, itu tadabbur namanya. Cari tahu dah tadabbur ini. Bukan tadabbur itu bukan baca Quran pasang muka kayak ini. Enggak gitu. Kayak orang takut sama Allah, nggak perlu gini-gini muka, nggak perlu, biasa aja. Tadabbur itu juga nggak perlu itu. Allah nggak tengok cek-cek kitanya ini. Hati kita ini ta'zim nggak sama Allah itu. Dan nggak tadabbur. Apa salah Bib? Ustadz Wali memang wajah sedih, tapi Ustadz Labib wajahnya lebih sedih lagi. Jadi kalau mau urusan kita dimudahkan, salah satu fadilah Quran, maka perbanyak baca Quran. Semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak masalah kita diselesaikan sama Allah. Misalnya kita sibuk baca Quran, kemudian nggak ada waktu untuk berdoa, maka Allah akan memberikan perkara yang lebih bagus daripada apabila kita berdoa. Ini kalau kita sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita banyak penyakit, baca Quran, penyakit kita disembuhkan sama Allah. Yang belum dapat jodoh, baca Quran, jodohnya didekatkan sama Allah. Rumah tangganya mau hancur, baca Quran, diakurkan lagi sama Allah. Ini. Allah. Kalau nggak baca Quran, maka rumah kita macam kuburan. Mau lihat rumah macam kuburan? Itulah rumah yang tak pernah baca Quran. Makanya ada seorang anak umur 17 tahun mau ulang tahun. Karena ceritanya bagus, pernah dengar? Di YouTube tuh. Ada viral. Ya. Salah, sedih ya tadi dengar.